Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman wartawan? Semoga sehat. Syakir mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya teman-teman wartawan. Dan Syakir juga mohon maaf mungkin beberapa belakangan hari ini ada berita tentang Syakir dan Syakir klarifikasi sekarang karena kemarin juga kita ada karantina PSBB dan Syakir juga sedang fokus di bulan Ramadan. Nah, jadi pemirsa dan teman-teman semuanya mungkin Syakir di sini udah bersama kuasa hukum Syakir, Bang Haris Azhar. Syakir serahkan semuanya persoalan hukum kepada Bang Haris Azhar. Jadi insya Allah nanti Bang Haris Azhar yang akan menjelaskan kronologis dan sisi-sisi hukumnya. Jadi Syakir serahkan kepada Bang Haris Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya lanjut aja ya sama apa yang disampaikan oleh Syakir. Sebelumnya saya diminta oleh Syakir dan juga keluarga kantor hukum saya untuk mendampingi Syakir dalam masalah yang mungkin sudah ramai beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini dengan saudara Sugianto ya. Nah, dan kami memang sengaja tidak muncul reaktif ketika banyak tuduhan terhadap Syakir dan anggap kesulitan karena itu semua tidak berbasis. Maka sebetulnya kami setelah kami pelajari kami mendapat beberapa hal. Kami ada dapat 5 hal besar atau 6 sebetulnya yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan hubungan antara Syakir dengan Sugianto ya. Nah, yang pertama itu soal pelanggaran dari sisi kontrak yang dia jadikan argumentasi. Yang kedua soal ketidakadilan isi dari kontrak tersebut. Yang ketiga soal sebenarnya Syakir sudah melakukan jauh dari apa yang ditulis di kontrak atau diberitakan di media untuk Syakir belum melakukan ini dan lain-lain. Dan dia sudah melakukan banyak hal. Lalu juga sebenarnya Syakir dan keluarga punya keberatan sejumlah hal tentang privacy. Ada alamat rumah yang diekspos di media dan lain-lain. Saya pikir itu mengganggu privacy. Dan yang kelima soal kerugian. Sebenarnya ada banyak kerugian Syakir yang terjadi karena hubungan dengan Sugianto. Yang keenam itu kami sementara saya menyebutnya banyak kebohongan-kebohongan yang diciptakan yang ada di dalam media. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tetapi liputan media itu setelah dianalisa oleh keluarga memuat berita-berita yang tidak sesuai faktanya. Tenang aja, Syakir tidak akan ngelaporin ITE ya. Syakir nanti orang itu, tapi kita hanya ingin menyampaikan bahwa ada di berita-berita banyak fakta soal kebohongan terkait dengan Syakir dan keluarganya. Yang pertama soal pelanggaran ya. Pertama antara judul kontrak dengan isi itu nggak sesuai. Yang kedua bahwa waktu membuat kontrak tersebut, terutama kontrak yang pertama ya, Syakir masih di bawah umur kawan-kawan sekalian. Jadi otomatis kontraknya itu bukan cacat lagi, otomatis batal. Kontrak yang pertama ya. Kontrak yang kedua, Syakir baru umur 2 bulan dari kecukupan umur orang dewasa. Dan ketika membuat kontraknya itu tengah malam, ya betul ya, malam hari ya. Dan Syakir tidak ditemani oleh wali. Ini waktu kalau ada yang bilang bahwa tadi yang poin kebohongan itu yang katanya keluarga menemani segala macam, nggak ada. Dari keterangan yang tadi saya bukan cuma ngomong sama Syakir, kita juga olah fakta cerita dari keluarga itu nggak ada. Dan menariknya orang kalau tanda tangan kontrak, setelah ditanda tangan masing-masing pihak itu dapat asli, kopi asli. Nah ini pihak keluarga baru dapat itu pada tanggal 14 Februari kemarin. Sekarang apa? 14 April. Ini sekarang tanggal 9 Mei. Jadi baru kira-kira 3 minggu yang lalu. Padahal kontraknya sudah sejak
7 Februari 2020. Nah, itu soal sejumlah pelanggaran di dalam kontrak masih banyak, tapi kita mau buka puasa ini masih banyak. Lalu poin soal ketidakadilan, dalam hukum itu ada yang dikenal namanya ketidakadilan dalam posisi dan ketidakadilan dalam situasi. Nah, Syakir dengan pihak dalam kontrak tersebut ada situasi di mana ketidakadilan dalam situasi. Harus dilihat situasinya waktu itu seperti apa. Jadi nggak bisa hanya melihat soal sepakat semua tanda tangan, nggak bisa gitu. Lalu dalam perjanjian tersebut berlaku seumur hidup, luar biasa. Perjanjian itu harus ada waktunya, baik ada waktunya, dan nggak bisa dia berlaku seumur hidup, karena hal yang diperjanjikan juga bukan hal yang berlaku kekal. Jadi ini lucu, kontraknya berlaku seumur hidup. Lalu Syakir tidak boleh bikin komitmen dengan pihak ketiga manapun dalam perjanjian tersebut. Dan Syakir tidak paham hal-hal ini ketika menandatangani perjanjian. Lalu ganti rugi, kan dalam perjanjian itu biasanya ada hak dan kewajiban. Kalau haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan bisa minta ganti rugi. Nah, dalam kontrak ini itu hanya berlaku pada si orang tersebut, si Syakirnya enggak. Jadi Syakir kalau merasa dirugikan, dia nggak punya fasilitas menuntut ganti rugi, kan lucu. Nah, lalu beban membuat konten YouTube ada di Syakir, dan memang dalam prakteknya, dalam poin berikutnya yang telah dilakukan oleh Syakir, banyak video yang diupload di akun YouTube-nya, kemudian dikelola oleh Sugianto CS itu yang bikin Syakir, dari mulai idenya, produksinya, dan juga realisasi promonya. Ada yang idenya pihak sana, tetapi Anda semua bisa lihat di dalam akun YouTube tersebut itu nggak sukses ya, yang produknya mereka itu, kira-kira begitu. Nah, jadi sebetulnya Syakir udah membantu ngasih rezeki pihak sana, udah banyak ngasih membantu, branding juga Syakir yang mengerjakan. Nah, pemilihan lagu Syakir yang lakukan sendiri. Lalu soal privacy, pihak Sugianto tidak menggunakan alamat korespondensi yang telah diatur pada pasal 18 perjanjian. Lalu pihak Sugianto juga menyebarkan alamat pribadi ketika press conference beberapa waktu yang lalu ke media-media. Juga menggunakan nama akun YouTube channel Syakir Daulay dengan bebas tanpa perlu memikirkan konsekuensi atau kerugian yang ditanggung oleh Syakir. Jadi per tanggal tertentu itu di kerugian saya akan jelaskan, itu akun YouTube-nya sudah dirubah passwordnya Syakir, jadi sudah tidak bisa akses. Jadi Syakir sudah tidak bisa akses, otomatis dengan password yang lama Syakir nggak bisa lagi masuk ke akun YouTube. Kerugiannya, royalti dari akun YouTube channel Syakir belum pernah diberikan oleh Sugianto kepada Syakir. Sugianto tidak pernah mengirim laporan penjualan kepada pihak Syakir. Pihak Syakir juga telah mengeluarkan biaya produksi sendiri, tadi yang poin telah prestasi yang sudah dilakukan dari setiap konten yang seharusnya itu menjadi biaya produksinya si Sugianto juga. Syakir Daulay dianggap telah mengklaim karya cipta orang lain dan melakukan kebohongan publik terkait lisensi lagu Aisyah ketika persoalan ini berkembang di publik, tapi tidak ada penjelasan soal tersebut dari pihak Sugianto. Saya mau tanya Mas Syakir, apa tanggal berapa itu yang sudah nggak bisa masuk lagi ke akunnya? 10 April ya, 10 April. Jadi pas 10 April Syakir sudah tidak bisa lagi mengakses dan dikuasai oleh si Sugianto. Nah, kami juga akan menempuh upaya hukum ke YouTube
secara persuasif gradual terkait dengan itu normal aja, karena Syakir dia punya hak terhadap akun tersebut. Tapi kenapa YouTube lebih berpihak pada Sugianto, dan memang nanti sengketa ini nanti harus diketahui juga oleh pihak ini. Ini beberapa poin. Ke depan kami akan melakukan upaya hukum. Jadi mereka ngirim somasi, tapi somasinya tidak akan kami jawab.